Saya terkesima sebenarnya karena nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarganya Mas Ganjar ini, jadi memang kesederhanaan, semua toh sudah punya, jadi jangan ingin lebih dari apa yang sudah kita miliki, karena itu sebenarnya perilaku yang mendorong kita untuk korup. Ya kalau jadi pejabat itu Mbak cukup kok, kecuali serakah, kecuali serakah saja. Jadi hampir setiap saat ada event kemanapun saya di seluruh dunia muka bumi ini, ketika saya merencanakan negara membiayai. Kemanapun. Sebenarnya apalagi, saya kira gaji yang kita berikan, saya kumpulkan di satu rekening juga nggak pernah kita pakai. Meskipun 8.800.000 gitu, tapi kalau kita sampaikan terus begitu ya, masih dapat tunjangan insentif, ya kita kumpulkan saja. Tapi hari ini saya tidak perlu membeli nasi, di rumah sudah ada, baju dibelikan semuanya, bensin sudah tinggal jalan begitu. Jadi tinggal kerja untuk rakyat sebenarnya. Tinggal kerja, itu saya kira kalimat yang paling bagus. Meskipun ayahanda tidak bisa mengingat bahwa putra bungsunya sudah jadi seorang gubernur, karena gubernur Jawa Tengah hebat kata ayahanda. Tapi tahu nggak gubernur Jawa Tengah itu anak Ganjar Sopo gitu. Ya. Sedih nggak sebenarnya bahwa sang ayah tidak bisa ikut merasakan bahwa putranya sudah menjadi seorang gubernur? Tidak saya. Tapi begini, saya tidak perlu dengan kata-kata. Tapi saya bisa memandang mata ayah saya, bapak saya, bahwa dia bahagia. Bapak mungkin tidak perlu mengatakan bahwa putraku loh gubernur Jawa Tengah. Tetapi dengan bahasa cintanya, dia pasti sangat bangga dengan seorang Ganjar Pranowo. Teman-teman, tahu nggak? Bertahun-tahun lamanya seorang Ganjar Pranowo ini ingin sekali satu hal dari dulu. Dia ingin sekali punya dan beli barang yang satu ini. Yaitu motor gede. Benar Mas Ganjar, pengen sekali. Jadi dulu kalau kita gaya-gayaan gitu Mbak ya, kayaknya kalau naik HD keren deh gitu ya. Terus saya bicara kapan ya kita bisa beli. Saya pernah ingin mau menawar-nawar, tapi motornya itu bodong. Di kelasnya ya 50 juta dapat, 70 juta dapat. Sekarang kita nabung, punya uang, jadi anggota DPR, jadi gubernur nabung, sudah siap pingin banget beli. Jadi saya cuma bilang gini, keren sih memang naik HD, tapi kamu tahu nggak, itu temanmu meninggal. Tahu nggak itu kecelakaan? Tahu nggak kemudian rakyat akan maki-maki? Tahu nggak kemarin kejadian di Jogja itu? Dicegat sama sepeda, lebih banyak mudaratnya deh, nggak usah aja ya katanya begitu. Padahal seorang Ganjar Pranowo sebagai seorang gubernur tinggal bilang sama pengusaha, saya minta motor Harley Davidson, pasti 10 sudah ada di garasimu. Sudah 4 orang nawari saya. Kenapa menolak dikasih motor gede oleh pengusaha? Gratifikasi. Oke. Untuk memberikan penghiburan pada Mas Ganjar, nggak apa-apa Mas Ganjar nggak punya motor gede. This is for you, supaya tetap punya Harley Davidson, sesuatu yang tidak melanggar sumpah jabatan. May I open it? Yes. Oh keren bro. Romantis deh kita berdua. Bayangin, dalam sepersekian detik punya Harley Davidson, boncengin Mbak Rosi lagi. Coba, luar biasa kan. Cuman aku protes kok aku rambutnya kayak begitu gitu loh. Bu agak dibikin bagusan dikit dan lebih anggun Pietro. Enggak kan naik HD kan kena. Oh iya benar ya. Kelihatan HD-nya jalan, ada bensinnya gitu. Dan Mas Ganjar ini memang kan orangnya rapi gitu ya. Kalau orang zaman dulu bilang perlente, kalian masih tahu nggak sih istilah perlente? Nggak tahu kan, nanti pulang rumah tanya sama ayah ibumu. Perlente gitu rapi. Memang apa, neces gitu dari dulu? Enggak. Justru saya neces itu jadi gubernur. Tuntutan jabatan? Dikit. Tapi nggak gitu, dulu saya dengar meskipun gondrong, tapi tiap pagi inilah kebiasaan gubernur kalian. Sebenarnya Pak Ganjar ini pakai batik biru tadi, tapi saya bilang, Mas Ganjar nggak apa-apa kalau mau pakai kaos sekaligus tulisannya Jateng. Brandnya Jawa Tengah, Jateng Gayeng. Jateng Gayeng.
Jadi foto ini diambil secara diam-diam oleh salah satu stafnya Mas Ganjar. Mohon jangan diberikan surat peringatan. Karena itu permintaan kami. Kenapa Mas Ganjar senang menyemir sepatu? Kenapa nggak mulai dulu dengan menyemir rambut? Pertanyaannya sih bagus ya. Kalau jawabannya nyemir rambut begini Mbak. Saya menunggu seperti ini 35 tahun loh. Oh, Saya tunggu ini 35 tahun. Masa mau dicat? Dan ini di samping pertunjukan ketuaan, tapi pertunjukan kejujuran. apa hubungannya? Loh, kalau disemir nggak jujur ya, rambut aslinya bukan itu, Iya. maksudnya gitu. Betul. Jadi Uban menunjukkan kejujuran bahwa dia tidak pernah disemir. Sepatu, tapi memang jago banget untuk ini. Ada ceritanya, sepatu. Mbak. Ini apa? karena tadi pagi saya pakai batik Makassar karena kemarin ada Munasa PPSI. Terus kemudian tadi di mobil biasa agak itu terus kita semir sendiri. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Meskipun punya ajudan, Ya kasihanlah masa ajudan suruh nyemir sepatu. Oh, bau amat. coba. Ya. Kayak gimana cara menyemir sepatu Oke. yang Yes, I want to show you. benar Ya. Oke. dan langsung rapi. Jadi gerakan pertamanya adalah sebelum Alah, nyemir sepatu aja pakai gerakan-gerakan. Jadi sebelum kena semir, kita gosok semuanya dulu, ya kan? Ini yang ngajari bapak saya ini. Terus yang kedua, tahap kedua pakai semir. Sikat taruh di semir, digosok. Nah, tidak langsung dari depan dulu. Dari depan dulu. Dari depan, kenapa? Nanti saya tanya juga dulu bapak, kenapa tidak boleh dari tengah? Depan dulu. Kan nanti sepatu itu akan kelihatan rapi, mengkilap. Itu dilihat dari depannya ini, mengkilap atau tidak. Dan dari belakangnya, sampingnya nggak pernah dilihat orang, katanya begitu. Dan saya meyakini itu benar. Jadi filosofi nyemir sepatu ini apa yang menjadi juga filosofi hidupnya seorang Ganjar Pranowo? Ada nggak filosofi semir sepatu? Satu, mandiri. Yang kedua, disiplin. Kenapa? Karena mandiri kita bisa mengerjakan sendiri. Disiplin itu kami biasanya Mbak dikasih sama bapak saya, kamu mau semir malam ini atau besok pagi? Kalau besok pagi kamu capek, kalau nggak nyemir, ya ini anak militer kan waktu itu bisa kena marah gitu. Nah pada saat itu kita sudah ngukur kapan kita ngatur waktu untuk apakah direncanakan malam itu kita eksekusi, kita nggak ada PR, atau besok pagi kita harus bangun pagi dengan PR itu. Ya. Itu sebenarnya yang dimaui. Dan di keluarga kami sejak SD kami sudah dididik cuci piring sendiri, cuci baju sendiri, setrika sendiri masih pakai arang, setrika jago, ya pakai arang, kalau kepanasan pakai daun pisang. Jadi kalau soal cerita itu Hebat ya. mandirian. Baik, nanti kalau pensiun jadi gubernur, jadi politisi, Anda bisa buka toko semir Ganprau, Ganjar Pranowo, Shoe Shining. Boleh, ya.